Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 Ikatan Kimia kelas PSPK 2020C. Di sini kami akan menjelaskan gaya London melalui sebuah video yang telah kami buat. Sebelum kami menjelaskan materi tersebut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada saya, Virsilia Yolanda sebagai moderator, ada Maisarah Lubis sebagai penyaji, dan ada Nabila Indriani sebagai penyaji. Selanjutnya, penjelasan itu akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang gaya London. Gaya London merupakan gaya tarik-menarik lemah yang disebabkan adanya dipol imbasan sesaat. Yang terjadi pada gaya London yang pertama, antar molekul nonpolar dengan nonpolar. Yang kedua, antar molekul nonpolar dengan polar. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan imbasan dipol sesaat? Dipol imbasan sesaat berhubungan dengan pergerakan atau perpindahan elektron dalam orbital. Yang pertama, berdasarkan teori atom, elektron bergerak mengelilingi intinya. Pergerakan atau perpindahan elektron pada suatu atom dapat mengakibatkan tidak meratanya kepadatan elektron pada atom, sehingga atom tersebut mempunyai satu sisi dipol dengan muatan lebih negatif dibandingkan dengan sisi yang lain atau dipol sesaat. Berikutnya, adanya dipol sesaat ini menyebabkan molekul yang bersifat nonpolar menjadi bersifat agak polar dan dapat mengimbas atom yang berada di sekitarnya, sehingga terjadilah dipol terimbas. Gaya dipol terimbas inilah yang menyebabkan gaya tarik-menarik antar dipol sesaat dengan dipol terimbas. Selanjutnya, kuat atau lemahnya gaya London dipengaruhi oleh massa dan bentuk molekulnya, yang kemudian akan mempengaruhi sifat fisis suatu zat. Dalam hal ini, semakin besar massa atau molekul, maka semakin besar pula gaya Londonnya, sehingga sifat fisisnya semakin tinggi. Supaya lebih dipahami, perhatikanlah perbandingan beberapa titik didih senyawa nonpolar berikut ini. Untuk metana, massa molekulnya 16 dan titik didihnya yaitu 161 derajat Celcius. Selanjutnya etana memiliki massa molekul 30 dan titik didihnya minus 88,6 derajat Celcius. Selanjutnya propana memiliki massa molekul 44 dan titik didih lebih tinggi dari sebelumnya yaitu minus 44,5 derajat Celcius. Dan yang terakhir, butana memiliki massa molekul yang paling besar yaitu 58 dan titik didih juga yang paling besar yaitu minus 0,5 derajat Celcius. Untuk molekul dengan massa atau MR yang sama, molekul yang lebih spheric atau pendek memiliki bidang sentuh paling kecil, sehingga peluang terciptanya gaya London relatif kecil dan mengakibatkan titik didihnya relatif rendah. Contohnya, N-pentana, isopentana, dan neopentana. Senyawa N-pentana memiliki rumus struktur lurus dan titik didih paling tinggi yaitu 36 derajat Celcius. Sedangkan isopentana memiliki rumus struktur yang lebih spheric atau yang lebih pendek, maka titik didihnya juga lebih rendah yaitu 28 derajat Celcius. Dan yang terakhir, neopentana. Neopentana memiliki rumus struktur yang lebih spheric dari senyawa N-pentana dan isopentana, maka titik didih dari neopentana juga lebih rendah yaitu 9,5 derajat Celcius. Terima kasih kepada kalian yang sudah menyaksikan video kami sampai selesai. Akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.